alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini. Kita semuanya bisa bertemu, berkumpul bersama di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa salam serta sholawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pemalang atau yang mewakili. Selamat datang Dokter. Bapak Pimpinan Cabang Moga Kecamatan Moga, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Kecamatan Moga, Direksi serta manajemen dan segenap tamu undangan yang saya hormati, selamat datang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini, yaitu pelantikan dan serah terima jabatan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Rodia Ahid Moga dan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Magdokila. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendukung dan tentunya mensupport selama kami menjabat selama 4 tahun ini, termasuk staf, dokter, perawat, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Terima kasih atas supportnya. Perlu kita ketahui, Rumah Sakit Muhammadiyah Rodia Ahid, alhamdulillah, di tahun 2022 kita sudah menyelenggarakan akreditasi yang diselenggarakan oleh LARSI, Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia, yang mendapatkan predikat paripurna bintang 5. Selanjutnya, Rumah Sakit Muhammadiyah Rodia Ahid Moga juga mendapatkan beberapa penghargaan dari BPJS Kesehatan terkait komitmen dari rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya. Selain itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Rodia Ahid juga melengkapi fasilitas dan sumber daya manusia yang dibutuhkan saat ini. Yang pertama, adanya pembangunan di ruang ICU, PICU, NICU, perinatologi yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi ruangan tersebut kami buat di tahun 2022-2023 dengan dilengkapi dan didukung dengan alat-alat canggih seperti ventilator atau alat bantu nafas. Setiap satu tempat tidur ada ventilatornya, USG 4 dimensi, inkubator, dan alat canggih lainnya. Dan juga pada tahun 2022-2023 Rumah Sakit Muhammadiyah Rodia Ahid Moga juga membuat ruangan tambahan untuk rawat inap, yaitu ruang Musdalifah 7. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berkunjung ke rumah sakit itu di belakang dekat dengan gizi itu ruangan baru, di situ satu ruangan, dan ruang sofa sampai 7. Jadi ruang dulu ada ruang Arafah yang Bapak Ibu kelas 1 itu dulu belum ada ruang sofa. Sekarang sudah ada sofa 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Alhamdulillah masih kuat sampai saat ini. Kemudian Rumah Sakit Moga ini termasuk salah satu, bahkan satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang tidak memiliki hutang kepada bank. Alhamdulillah, kita tidak ada hutang sama sekali, 0 rupiah. Ya. Kenapa kita tidak ada hutang? Karena kita bisa survive dengan apa yang sudah didapat dari rumah sakit. Alhamdulillah. Jadi untuk Bapak Direktur nanti Dokter Aji, Insya Allah lebih ringan ya dokter, gitu ya. Mudah-mudahan dokter bisa berjuang di yang lainnya. Baik. Dan tentunya keminatan masyarakat terhadap Rumah Sakit Moga itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Tahun 2021 saya ingat sekali, pasien rawat jalan dan rawat inap itu
1000 pasien. 1000 pasien, sekarang sudah mencapai 2.800 sampai 2.900 pasien per bulan. Ini tentunya adalah kerja keras dari semua pihak, ya, dari jajaran atas sampai ke bawah. Dan untuk rawat inap sebelumnya itu berkisar 400 sampai 500 pasien per bulan. Alhamdulillah, sampai kemarin saya laporan LPJ dengan PCM itu berkisar di angka 800 sampai 900 pasien per bulan. Alhamdulillah. Kemudian untuk pemenuhan sumber daya manusia, ya Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa Rumah Sakit Moga ini rumah sakit yang jauh dari mana-mana. Jadi untuk mendapatkan dokter spesialis ataupun dokter umum yang full timer itu luar biasa sulitnya. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan. Jadi pada tahun 2023-2024 saya mendatangkan 2 dokter spesialis full timer dan 2 dokter umum full timer. Yang pertama adalah dokter spesialis anak, Dr. Ahmad Ulil, spesialis anak yang saya bawa dari Pekalongan, Bapak Ibu. Perjalanan ke sini 2 jam beliau itu PP setiap hari Senin sampai hari Jumat. Beliau alhamdulillah menjadi sahabat para emak-emak di Moga ya tentunya ya, untuk memeriksakan anaknya. Yang kedua, saya juga membawa dokter spesialis bedah, Dokter Zakaria Aji, spesialis bedah dari Yogyakarta. Izin dokter ya, kita bertemu 2 tahun yang lalu di Solo. Jadi saya pas lagi pulang kampung ya ceritanya, saya bertemu beliau, saya ngajak beliau supaya mau membantu saya di Moga. Alhamdulillah beliau bersedia dan beliau praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu full time ya. Alhamdulillah banyak pasien juga yang senang dengan pelayanan beliau. Alhamdulillah. Yang selanjutnya saya membawa dokter umum full timer yaitu Dr. Fikri Nawawi dari Banyumas. Beliau juga saat ini sangat pelayanan terhadap pasien juga baik. Dan Dr. Abian Faisal ini dari Klaten. Izin dokter ya, ini tetangga kota saya dari Klaten ya, ke sini. Saya memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, para tamu undangan yang hadir, apabila selama menjabat ada kesalahan dan kekurangan, karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan membuat kecewa. Saya diinfokan oleh MPKU dan PCM itu keterkaitan bahwa saya habis masa jabatan itu hari Jumat, Bapak Ibu. Hari Jumat kemarin saya diinfokan, Bu Dewi, ini sudah selesai, nanti akan digantikan oleh Dokter Aji itu hari Jumat, dan hari Senin langsung sertijab. Alhamdulillah lancar ya sampai saat ini. Dan dalam kepemimpinan saya selama 4 tahun itu ada banyak sekali ujian dan rintangan ya, teman-teman di rumah sakit yang sudah mengetahui ada banyak rintangan dan ujian yang saya hadapi ya. Bahkan saya pernah tahun 2023-2004 itu mengalami badai Bapak Ibu ya. Badai dan petir, bisa kita bayangkan, badai saja menakutkan apalagi petir ya. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini saya tetap berdiri kokoh di hadapan para tamu undangan, artinya saya sudah survive dengan itu semuanya. Karena yang saya tahu bahwa perjuangan itu pasti membutuhkan pengorbanan. Karena kita tahu bahwa surga itu tidak ada yang gratis. Dan saya terus untuk dengan moto rumah sakit saya, yaitu bekerja sebagai ibadah, ihsan dalam pelayanan. Kita itu bekerja untuk apa? Untuk ibadah tentunya. Apa yang kita harapkan, yaitu ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Semoga harapan saya silaturahmi kita dengan pemangku kebijakan, dengan PCM, MPKU,
dan juga PDN dan semua para tamu undangan yang hadir ini bisa silaturahmi kita terjaga dengan baik dan bisa lebih baik lagi dan lebih erat lagi untuk sama-sama memajukan rumah sakit Muhammadiyah Rodi Ahid dan rumah sakit Muhammadiyah Marudillah. Saya ucapkan selamat kepada Direktur baru Dr. Zakaria Aji Pamito, spesialis bedah, yang akan melanjutkan estafet perjuangan saya di Rumah Sakit Muhammadiyah Rodi Ahid. Selamat dokter, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan selamat kepada Dr. Faizah Hilwan Amna, spesialis radiologi, Magister Manajemen Rumah Sakit, untuk melanjutkan estafet perjuangan di Rumah Sakit Muhammadiyah Marudillah. Kalau saya ingat Dr. Faizah ini ada cerita, ya. Jadi waktu itu 2017 bulan September saya kontak Dr. Faizah, ya, saya kontak Dr. Faizah. Saya menyampaikan bahwa saya sekarang tinggal di area dekat Muga, ya. Sama beliau saya dikenalkan sama Dr. Faik. Dr. Faizah masih ingat, ya. Jadi yang mengenalkan saya dengan Dr. Faik itu salah satunya adalah Dr. Faizah. Terima kasih dokter, sehingga saya bisa menimba ilmu dan juga memberikan pelayanan di Muga. Harapan saya untuk Rumah Sakit Muhammadiyah Rodi Ahid dan Rumah Sakit Marudillah bisa menjadi rumah sakit kebanggaan warga Pemalang, tentunya khususnya warga Pemalang Selatan, dan menjadi rujukan dari fasilitas kesehatan di sekitarnya, serta menjadi sarana dakwah Muhammadiyah untuk khalayak umum. Amin. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.